Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada yang selalu saya ceritakan, walau tersembunyi dan disembunyikan. Di tengah rimbunya hutan cemara, saya akan menerobos walau sudah sore hari. Dan ya asik saja, bagi saya asik saja. Tidak ada yang takut dan menakutkan bagi saya. Saya sekarang adalah mau masuk ya, karena belum masuk ya, mau masuk di wilayah Telogo Selo. Telogo Selo. Telogo itu tempat air, kalau Selo itu batu. Tapi nggak tahu ada batunya atau gimana. Tapi mestinya kalau Telogo Selo itu ada airnya dan ada batunya. Mari teman-teman kita masuk saja dari sini. Mulai yaitu tadi dari kiri kanan adalah pohon cemara dan pohon jati. Masuknya lebih dalam atau dalam saya tidak tahu dan belum pernah ke sini. Dan ini pengalaman yang amat menarik menurut saya. Karena ini adalah pinggiran hutan. Kiri kanan adalah hutan. Walau bukan atau belum bisa dikatakan hutan belantara karena masih ada di pinggir. Dan tiket atau pintu dibuka saja dan penjaganya tutup karena itu tadi sudah sore, wajib bayar tiket, tapi yaitu tadi tidak ada yang jaga, tapi saya yaitu tadi tetap saya bayar karena yaitu tadi memang semuanya dikelola dan saya mau masuk Telogo Selo. Tidak tahu dan bagaimana belum tahu, dan inilah Telogo Selo itu. Kiri kanan masih hutan dan nyaris hutan semua. Hutan cemara, kelihatannya lama tidak dikelola secara baik dan bagus, atau kemungkinannya karena pengunjungnya kurang begitu banyak, jadi pengelolanya itu agak ogah-ogahan atau merugi. Nah, ini Telogo Selo yang saya katakan tadi. Nah, memang ini tempat air penampungan atau air pengairan yang luar biasa, walau tidak luas sekali. Tapi ini untuk mengairi berapa hektar itu bisa. Dan telaga ini terawat dilihat dari semak-semak tidak ada dan kiri kanan bersih semua. Teman-teman bisa melihat dari gambar ini atau dari foto ini, itu bersih sekali telaganya. Telogo itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu telaga. Nah, ini di sini kita masuk itu ada trap-trap ya. Trap-trap di sini tidak licin, teman-teman. Jadi bersih saja, tidak licin. Dan airnya kebiruan. Dibanding telaga-telaga yang lain, telaga ini kecil. Tapi menurut ukuran sebuah kecamatan besar, karena telaga seperti ini banyak, bukan di sini saja. Di Sumber Kepuh itu juga ada telaga seperti ini. Dan mereka memang tidak dikelola secara profesional, hanya telaga begitu saja, dan orang-orang memanfaatkan tempat seperti ini untuk rekreasi atau refreshing saja. Mari teman-teman kita berputar-putar lagi. Ini adalah tempat yang sangat luar biasa menurut saya, karena di tempat ini auranya begitu besar. Tapi di sini bukan tempat untuk untuk semedi atau tafakur, tapi tempat ini memang luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang biasa mencari tempat-tempat yang luar biasa, di sini tempatnya. Tapi ini adalah tempat wisata, jadi ya tidak ada apa-apanya, cuman auranya itu yang luar biasa. Karena satu, di sisi ya ada telaga, dan air itu adalah tempat yang sangat bagus untuk samadhi atau untuk mendekatkan diri pada yang kuasa. Dan di sini sebenarnya yaitu tadi hanya tempat berteduh atau tempat kongko-kongko sama teman-teman. Kalau yang di sisi lain, di sebelah sana itu adalah warung. Kalau siang itu untuk warung. Kalau yang ini murni untuk tempat berteduh saja. Tapi auranya bagus dan bagus, tidak tahu saya waktu bangunnya dulu atau bagaimana, karena dilihat dari dinding-dinding bata atau dinding batu ini ada aura dari Mojopahit. Tapi tempat sini saya tidak berani menceritakan, teman-teman sendirilah kalau mau melihat dan
melihat apa adanya di sisi dalam atau di sisi yang mistis atau bagaimana. Saya condong atau saya enggan bercerita tentang hal-hal seperti itu karena menurut saya yang nyata saja yang saya ceritakan. Untuk yang tidak nyata saya tidak akan bercerita. Walau ada memang, dan itu adalah tersembunyi bagi saya, dan itu ya pamalilah. Karena ya saya kan jalan-jalan saja. Tujuan saya adalah jalan-jalan saja. Kalau bertemu dengan hal-hal seperti itu atau yang mistis seperti itu, saya hanya bercerita saja tentang tempat-tempat. Jadi saya sering menemui tempat-tempat yang luar biasa untuk kalangan tertentu atau untuk pengalaman yang tertentu memang ada seperti itu. Tapi ya itu tadi, saya cerita yang nyata saja. Dan karena cerita nyata, ya apa adanya seperti ini. Tapi aura di tempat ini luar biasa bagus dan cepat untuk mencapai liko arobi. Jadi kalau teman-teman mau hebat itu, datang saja di sini di waktu malam atau menjelang malam. Ini sudah sore, tapi ya itu tadi, karena setiap datang saya selalu istilahnya kulon wun. Jadi ya kita bersahabat, kita berteman, dan kita bercengkerama seperti biasa. Kita mencari tempat yang lain. Ada mungkin yang lebih hebat dari tempat ini. Mari teman-teman. Ini adalah daun. Kelihatannya cuma daun dan pohon, tapi ini khasiatnya luar biasa. Sengaja ditanam oleh mereka karena ini adalah tanaman obat juga. Dan untuk mencegah hal-hal yang kurang baik, daun atau pohon ini bisa. Di sini adalah tempat parkir yang amat luas. Memang yaitu tadi tidak ada orang atau memang tempat ini ditutup. Tapi bukan berarti ditutup untuk selamanya. Karena di hari mendatang tempat seperti ini itu dicari. Jadi yang intinya alam, dan orang-orang itu selalu suka dengan alam. Apalagi itu ada air. Jadi untuk kedepannya itu memang bagus. Cuman ya itu tadi, pengelola atau yang tahu potensi alam itu kurang begitu tahu atau kurang begitu peduli. Jadi mereka membiarkan tempat ini terbengkalai. Tapi kalau di kemudian hari tetap akan dibuka lagi, dan semoga di hari-hari mendatang tempat ini ramai sekali. Jadi yang wajar saja mengelola tiket supaya penonton atau pengunjung itu datang dengan senang hati dan sukarela. Inilah teman-teman Selo Park. Tapi ya itu tadi sudah ditutup. Ini adalah jalanan menurun, kiri kanan adalah pohon-pohon yang masih kecil-kecil, tidak kecil sekali, cuma kecil ya gitu aja. Jadi belum begitu menyeramkan pohonnya. Tapi ya itu tadi, pohonnya di kiri kanan, dan ini adalah termasuk dari Telaga Selo itu tadi. Terus saja, nah ini Telaga Selo. Memang tidak begitu luas, tapi lumayan terawat telaga ini. Nah ini di sisi lainnya adalah aliran air atau sungai yang mengisi telaga. Nah ini juga begitu teman-teman, menyeramkan jalannya, tapi namanya juga di hutan, jadi menyeramkan. Ya enak aja. Yang saya katakan auranya tinggi, dan memang di hutan seperti itu kan jarang manusia. Jadi yang ada ya adalah bangsa-bangsa lain. Nah, menyeramkan juga waktunya
karena ada hujan. Hujan memang hujan betul, bukan hujan buatan. Nah, ini telaganya banyak, bukan satu saja. Tapi di sini ada gazebo juga banyak. Ada pemancingan, dengan sendirinya pemancingan ini adalah gratis. Jalannya tidak rusak, cuman kurang bagus saja, tapi tidak rusak. Nah, ini gazebo dibikin, wah itu mencirikan atau bercerita tentang alam. Bagus, gazebonya bagus, bersih, dan kayu-kayu jatinya kayu jati yang terpilih dan pilihan. Jadi kalau mencari tempat yang wah, sepertinya di sini cocok. Memang tidak terawat dan tidak dirawat, tapi kita melihat atau berwisata di sini itu luar biasa pengalamannya. Memang itu tadi tidak ada temannya dan sepi sekali. Saya hanya sendiri berdua dengan teman yang ini yang ambil foto atau yang ambil gambar. Tapi luas sekali teman-teman. Kalau cuma refreshing saja di sini tempatnya, wah luar biasa sekali. Tidak bisa dibayangkan. Oh, ternyata di sini ada penginapannya. Nah, ya, luar biasa teman-teman. Di sini kelihatannya ada yang sedang olahraga tengah olahraga. Wah, sejuk sekali, nyaman sekali. Ini adalah termasuk di telaga. Jadi kalau air meluap bisa sampai di sini. Ini adalah telaganya. Ini adalah gapuronya, gapuro bentar. Dibikin seperti Majapahit. Nah, ini adalah penginapannya. Tapi tutup kelihatannya, Villa Celopak. Tutup karena tidak ada yang buka dan tidak ada pengelola. Ada musolanya juga sebenarnya. Luas sekali, luar biasa sekali tempat ini. Ya itu tadi, sayangnya pengelolanya enggan mengelola. Tempat-tempat ini adalah tempat yang tersembunyi menurut saya, karena saya baru kali ini atau baru hari ini menemukan tempat ini. Dan ya hutan, ini memang hutan. Dan bukan di tengah hutan, tapi hutan. Jadi milik perhutani. Dan yang ngelola ini adalah perhutani. Tapi ada jalan yang luar biasa bagus menurut saya di hutan. Di kelas hutan seperti ini, jalan seperti ini itu wah, luar biasa. Dingin sekali. Nah, sudah dingin dan masuk hutan. Tapi jalannya bagus. Nah, ini jalan ada batu-batu juga yang menjorok ke dalam. Atau ini memang ada situsnya. Saya tidak tahu juga. Belum tahu dan tidak tahu. Karena ada patung-patung besar. Nah, ini ada patung besar. Oh, iya ya. Di sini juga kelihatannya sudah tutup. Ini di sini ada tendang juga. Sepi. Bukan dibikin sepi, tapi sepi memang. Ada patung-patung dan ada telaganya juga. Oh, kemungkinan ini dari perizinan atau bagaimana, karena tempat ini begitu luasnya, luas sekali. Luas sekali. Tapi kok ditutup
kenapa ada pertanyaan seperti itu. Ya semoga kemudian hari dibuka lagi dan investor bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena di sini masih wilayah telaga. Ternyata di sini ada makam. Nah, di sini ada makam dan makam ini jauh dari perkampungan dan bisa dikatakan sudah mendekati hutan yang dalam. Maksud saya, kelihatan dari makam ini makam tua sekali. Nah, teman-teman, auranya luar biasa. Tapi sekali lagi saya tidak bercerita atau menceritakan tentang aura, hanya melihat saja. Melihat bagaimana kehidupan di luar keramaian. Dan ini adalah di luar keramaian, jauh dari kehidupan desa. Dan di sini adalah sudah masuk gunung-gunung. Ini adalah hutan yang sudah naik turun, jadi masuk wilayah gunung-gunung, teman-teman. Nah, ini jalannya batu saja, bukan makadam, tapi batu. Nah, ini adalah hutan yang dikelola rakyat, yang ditanam-tanami jagung, dan memang ada padi, ada juga singkong dan sebagainya. Nah, kita berputar saja, terlalu dalam dan terlalu rawan. Karena saya sendiri belum tahu atau tidak tahu tempat ini. Sama sekali tidak tahu. Tapi, yaitu tadi, bercerita tentang Telaga Selo, ternyata luas sekali. Memang yang kelihatan tadi kecil, tapi kalau ditelusuri luas, amat luas. Ini termasuk wilayah Telaga Selo atau Telaga Selo. Hanya karena air tidak meluap sampai ke atas, jadinya ada yang seperti di sana tadi. Ini jalanan menurun, harus hati-hati. Seram dan menyeramkan. Tapi bagi saya adalah teman dan saudara. Kita adalah bagian dari alam dan mereka ada di dalamnya. Jadi ya sama saja, kita dan mereka adalah sama saja. Nah, iya, ini yang dikelola. Ini dulunya tempat ini ramai kelihatannya. Tapi itu tadi ditutup. Merugi atau rugi tidak tahu.
atau mungkin belum waktunya. Karena tempat-tempat seperti ini atau tempat wisata seperti ini itu ada waktunya. Kalau belum pada waktunya, biasanya ya ini tadi gagal. Ya, coba kita masuk ke dalam. Ini yaitu tadi kita ingin saja masuk. Nah, ini banyak gazebo-nya. Nah, ini dulunya ada toko-tokonya dan yang di dalam itu ada usaha. Nah, Telaga Selo adalah luar biasa, tempat yang tersembunyi, dikelola mungkin oleh perhutani. Dan ini adalah tempat yang saat sekarang atau saat ini ditutup. Kemungkinannya itu karena ada ular besar itu. Dan ular besar itu orang-orang pada takut. Jadi lebih baik ditutup saja. Tapi kita telusuri ada apa di dalam telaga atau tempat wisata ini kok ditutup sampai ditutup. Melihat keindahan atau arsitekturnya luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan, tapi kalau melihat dari ular itu memang saya bisa ngeri sekali. Kalau ular itu pertapa, itu sudah ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Kalau melihat wajahnya atau kepala ular itu. Di tempat ini nyaman sekali, masih asri, dan dibilang asri karena masih hutan, murni hutan. Ini dinamai Taman Rusa. Kalau teman-teman mau menelusuri di mana itu, di Telaga Selo, wilayah Ngelengkong, Kabupatennya Nganjuk. Kelihatannya memang masih baru, hanya beberapa tahun sajalah tempat ini ditutup. Tapi masih bagus. Maksud saya masih bagus itu untuk wahana bermain atau tempat refreshing itu masih kelihatan bagus. Memang kalau diaktifkan lagi butuh dana banyak, tapi namanya usaha dan berusaha di sini bisa menyerap banyak tenaga kerja. Ini kemungkinannya adalah kebun binatang kecil. Jadi ya memang sudah tidak ada binatangnya, tapi kelihatannya begitu karena ditutup. Melihat dari depan itu ada pintu penutupnya. Kalau yang sebelah sini adalah wahana air Perning, namanya Perning. Ini nama desa Perning. Telaga Selo adalah telaga batu. Ya ini batunya. Hangat, auranya panas, auranya hangat. Nah, ini teman-teman. Di sini ada tempat pemandian, gazebo-nya banyak. Terus yaitu tadi kemungkinannya mereka karena memelihara ular atau karena ada ularnya. Jadi orang-orang atau pengunjung pada takut. Tapi anak kecil dan ibunya ini tidak takut. Tempat seperti ini ada musolanya juga, luar biasa sekali. Saya katakan tempat rekreasi atau wahana seperti ini di tempat yang terpencil seperti ini ada musolanya. Mereka taat beragama.
Halo Bu, apa kabarnya Bu? Nah ini si anak kecil yang sedang kencing. Nah teman-teman, jadi tempat ini airnya saja masih belum begitu keruh atau belum keruh. Jadi bisa dikatakan tempat ini baru beberapa tahun. Karena kalau sudah lama sekali, pasti airnya sudah berubah. Dan air di sini belum berubah, menandakan air atau tempat ini belum begitu lama ditinggalkan. Tidak akan habis saya ceritakan karena tempat ini luas sekali. Yaitu tadi, amat luasnya. Tidak tahu kenapa, karena saya sendiri baru masuk atau baru tahu tempat ini. Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Kemungkinannya yang digambarkan Gombloh waktu itu seperti ini. Jadi kehidupan yang mencapai ketuhanan. Jadi mereka bersila, bersamadi, dan yaitu tadi Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Jadi yang ini, yang ya keduanya mencapai keketuhanan, mencapai Eko Arobi, tapi yang lebih orang yang mengatakan yang ini, yang Sekar Mayang itu. Jadi Sekar Mayang itu kalau diartikan adalah sekar itu bunga. Mayang itu adalah bunga juga, tapi bunga yang identik dengan kemanten atau manten. Jadi Hong Wilaheng Sekaring Bawono itu adalah mantra sebenarnya dan sesungguhnya. Tapi saya tidak bercerita Hong Wilaheng Sekaring Bawono. Cuma saya membaca gambar yang ada di Gapura kiri kanan itu tadi. Mengenai tempat ini atau cerita saya yang sini itu luar biasa teman-teman auranya. Kemungkinannya ini adalah tempat peninggalan atau situs. Karena lihat dari batu-batunya, bukan batu yang kemarin. Yang saya katakan bukan batu yang kemarin itu bangunan yang kemarin itu. Ini batu sungguhan dan bukan ditanam atau dibikin seperti bangunan baru. Karena di sini tempat menjorok ke dalam, makin ke dalam itu makin kuat auranya. Tidak tahu kenapa. Saya hari ini berjalan-jalan atau ke tempat seperti ini. Tapi mengikuti arah kaki melangkah, saya terus saja melangkah. Semoga di kemudian hari bisa dicatat oleh sejarah. Dan ini memang luar biasa teman-teman. Tidak tahu saya dan saya tidak bisa menceritakan. Tapi tempat ini adalah tempat yang luar biasa sepertinya. Betul teman-teman. Jadi ini adalah situs. Cuman di sini tidak dicantumkan. Jadi memang situs. Jadi pemandian. Saya tidak berani karena terlalu sakral atau terlalu kuat auranya. Airnya mengalir terus. Jadi bukan di zaman kita. Ini adalah di zaman Majapahit dulu. Dilihat dari bangunan atau sisa bangunannya.
Dari kayu itu seperti yang ada di Mojokerto, itu ada seperti bangunan seperti itu. Atau di itu Asmoro Kondi ada bangunan seperti itu. Jadi kayunya seperti kayu zaman dulu, lapuk tapi tidak mau rusak. Coba dengarkan alam. Alam ini diam saja dan burung saja tidak ada yang berkicau. Menandakan alam ini begitu hening dan begitu tenang. Pohon-pohon umurnya ratusan tahun dan tidak ada yang berani menebang atau memotong pohon-pohon. Dibiarkan roboh dengan sendirinya. Itulah alam. Dan kita bisa belajar banyak dari alam ini. Ini adalah bagian yang tersembunyi, bukan disembunyikan, tapi bagian yang tersembunyi. Ini bukan sisa-sisa reruntuhan zaman Majapahit, tapi ini adalah peninggalan dari zaman Majapahit waktu jayanya dulu. Dan yang bangunan yang kecil itu asli dari dulunya, karena dimakan usia saja dan dibiarkan begitu saja. Pohon roboh juga begitu, karena dimakan usia saja pohon itu robohnya dan tidak ditebang. Karena hutan ini hutan lindung dilindungi dan alam yang melindunginya. Kita hanya bisa berkaca dan membaca yang kelihatan dari hutan ini. Tempat ini tidak licin, tapi kita harus berhati-hati. Batu-batunya besar, yang ditata api. Kalau dilihat dari batu yang seperti ini berserakan, berarti ini adalah memang pentirtaan atau pemandian zaman dulu. Dari batu-batu yang berserakan. Dan di sini adalah tempat terbuka atau taman pentirtaan itu. Jadi kalau kita setelah mandi itu bisa duduk-duduk bercerita dan membaca alam sekitar kita. Sebenarnya banyak yang bisa saya ceritakan, tapi ya itu tadi pamali, tidak boleh atau tidak bisa diceritakan.
karena bukan konten untuk yang seperti mistik-mistik itu. Saya hanya jalan-jalan saja, tapi ada memang soal sedikit mistik itu ada di tempat ini. Jadi luar biasa. Kalau biasanya tempat-tempat seperti ini, hutan-hutan seperti ini, ada burung yang berkicau. Karena sahdunya, jadi burung-burung itu relatif kecil saja. Atau ngengat yang biasanya berbunyi. Tapi di tempat ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau teman-teman suka yang seperti ini, bisa ke sini. Bisa membuktikan. Apalagi di saat malam hari. Ini saya belum malam dan belum malam hari. Masih terang dan belum lampu-lampu belum menyala. Tapi luar biasa sudah auranya. Di tempat seperti ini mestinya itu banyak nyamuk. Tapi di tempat ini ternyata tidak ada nyamuk. Bukan sama sekali, tapi tidak ada nyamuk. Menandakan tempat ini itu tempat yang luar biasa. Bisa menjadi pertanda. Jadi suatu tempat itu kalau tidak ada nyamuknya, berarti tempat itu auranya bagus. Tapi kalau banyak nyamuknya, auranya kurang bagus. Seperti saya sering bercerita itu tentang air. Kalau banyak hewan-hewan yang berterbangan, kinjeng kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu. Kinjeng. Kalau kinjeng itu banyak, berarti air itu bersih. Nah, kalau tempat seperti ini tidak ada nyamuknya atau jingklong. Biasanya orang-orang berkata, kayaknya nyamuk jingklongnya akeh. Tapi ini tidak ada, sama sekali tidak ada. Berarti tempat seperti ini itu adalah luar biasa sekali. Jadi saya bukanlah raja atau keturunan raja, dan saya bukan termasuk dari para raja, tapi saya berdiri bersama raja dan patihnya. Di sini adalah engkau sang Maharaja. Di sini engkau adalah sang Mahapatih. Tapi saya katakan sekali lagi, saya bukanlah raja atau keturunan raja. Saya adalah rakyat jelata yang saat sekarang bersama dengan raja dan patihnya. Engkaulah Raja Majapahit dan engkaulah simbol Majapahit zaman dulu dan sampai hari ini. Begitu teman-teman, jangan melankolis. Saya bersama Enjoy Channel, jangan lupa subscribe, lonceng, dan komen. Saya akhiri perjalanan saya di Selo. Apa mas? Telaga Selo. Sore ini, semoga perjalanan hari ini menyenangkan dan teman-teman terhibur, setidaknya menambah wawasan bahwasanya di tempat yang selalu tersembunyi atau tersembunyi, bukan disembunyikan ya, itu selalu ada yang bisa kita kunjungi dan bisa kita ceritakan. Ya itu tadi, saya katakan lagi, saya bukanlah raja atau keturunan raja, tapi saya bisa berdekatan dengan seorang raja, walau hanya patung saja. Tapi setidaknya saya pernah berdekatan dengan raja dan seorang Mahapatih yang luar biasa. Sekian saya dari Enjoy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen serta lonceng.